Oke. Kalau kita masih ada seperti ini, itu bukan karena kuat kita, tapi karena Tuhan disebut. Boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Kalau tadi kita udah boleh memuji nama Tuhan, sekarang kita boleh dudukin hati kita. Kita serahin pikiran kita sama Tuhan.
kalau masih banyak yang salah dalam diri kami Tuhan. Entah keinginan kami, pikiran kami, atau cara hidup kami ya Tuhan. Tapi kami mau ya Tuhan meminta kepadamu ya Tuhan, untuk terus percayakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan kepada kami, supaya firman itu bisa mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu Tuhan, Kau bangun setiap hari. Hingga hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Firman-Mu, oleh Roh-Mu Tuhan, Kau bangun setiap hari. Hingga hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini dari awal. Berbangkitlah hatiku Tuhan. Perbaharuilah hatiku Tuhan, perbaharui sekarang, agar ku mengerti kehendak Bapa yang baik, berkenan, sempurna. Oleh firman-Mu, Oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu Tuhan, Kau bangun setiap hari.
kerajaan surga. Terima kasih kami masih dikasih kesempatan untuk bernafas, dan Bapa masih mempercayakan kami untuk belajar kebenaran-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengar dan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkatilah pikiran dan hati kami agar kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Urapi juga pikiran mulut lidah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Biar semua yang disampaikan Bapa hanya berasal daripada Engkau saja ya Bapa. Beracara di tengah-tengah kami Bapa. Ajarlah kami Roh Kudus. Mampukanlah kami untuk mengerti segala kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Shalom. Shalom, Kais, Movers, teman-teman CDC, Bang Rambo, Cairen, dan pasukan. Kita langsung buka ayat ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Nanti kita baca sama-sama ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Cek. Sudah? Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka katanya pada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke, supaya lebih mudah saya tambahkan sedikit kata ya. Ini yang perlu di-highlight. Tuhan Yesus berkata sekali lagi, kalau kita tetap tinggal dalam firman-Nya, kita akan mengetahui kebenaran. Dan kalau kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saya ulangi. Kalau kita tetap dalam firman-Nya, kita akan mengetahui kebenaran. Dan kalau kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Injil Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Bukan tanpa sebab Tuhan Yesus berkata demikian. Sebab harus kita mengerti bahwa ketika Yesus datang ke dunia menjadi korban di kayu salib, dosa-dosa masa lalu kita memang sudah dihapus. Tetapi perlu kita ingat, harus kita ketahui bahwa kodrat dosa, sifat dosa, karakter dosa, atau nggak usah pakai mic, suara saya juga udah lumayan sih. Cek. Tes. Masukkan. Yaudah nggak usah pakai mic lah ya. Saya sedikit effort dikit nggak apa-apa. Jadi bukan tanpa sebab Tuhan Yesus tuh bilang, kamu harus tetap ada, tetap tinggal di dalam firman-Ku. Sebab harus kita mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi korban di atas kayu salib, dosa-dosa masa lalu kita memang sudah dihapus. Kita sudah diampuni,
dianggap benar. Tapi problemnya, masalahnya adalah kita belum benar. Kita dianggap benar, kita dibenarkan supaya jadi benar-benar benar. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib yang mana merupakan bagian Tuhan, dosa-dosa masa lalu kita diampuni. Tetapi masalahnya adalah kodrat dosa, sifat dosa, karakter dosa di dalam diri kita, atau bahasa yang sering kita dengar sinful nature, human nature, itu tidak otomatis lenyap. Bagian Tuhan adalah menyediakan anugerahnya. Apa aja? Penebusan, Roh Kudus, Injil, penggarapan firman Tuhan melalui setiap peristiwa atau masalah hidup. Roma 8 ayat 28. Tapi bagian kita adalah apa? Menerima saja tanpa meresponinya. Nah, analogi gampangnya sederhananya gini. Anugerah itu jangan dianggap sebagai piala, di mana ketika kita menerima anugerah Tuhan Yesus, kita otomatis selamat. Nah, ini pengertian hyper grace ya. Sekali selamat tetap selamat, atau double grace. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan anugerahnya, anugerah itu bukan piala. Artinya bukan hanya untuk kita terima, tetapi juga perlu kita responi. Maka di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, di sana dinyatakan dengan secara jelas, secara gamblang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti kita belum selamat. Pengertian gampang gini. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu memberikan kita kesempatan supaya kita bisa dikembalikan ke rancangan semula. Tidak otomatis membuat kita selamat. Anugerah bukan piala tapi golden ticket. Kesempatan untuk memiliki kodrat ilahi atau karakter ilahi. Nah, kodrat dosa inilah yang menjadi bagian kita. Bagian Tuhan menyediakan anugerahnya. Bagian kita adalah menyambut dan meresponi anugerahnya. Sebab kodrat dosa di dalam diri kita itu tidak otomatis lenyap. Kodrat dosa, sifat dosa, sinful nature, human nature, inilah yang menghalangi manusia untuk berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi dengan Allah secara ideal atau memadai. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3, Roma 3 ayat 23, manusia tidak terkoneksi dengan Allah. Manusia tidak nyambung dengan Allah. Tadi sudah kita baca juga dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, di sana ada kata dimerdekakan. Oleh kebenaran firman Tuhan kita dimerdekakan. Dimerdekakan maksudnya apa? Kita nggak usah berjuang, kita percaya saja, kita menerima saja. Dimerdekakan maksudnya adalah bukan hanya dibebaskan dari kecenderungan berbuat salah secara umum. Maksudnya dari perilaku jahat terus menjadi baik. Itu semua agama ada, bro. Kalau cuma jadi baik, buat seorang pencuri jadi tidak mencuri, buat seorang pembunuh menjadi tidak membunuh, itu di semua agama juga diajarkan kalau hal itu adalah sebuah kesalahan atau dosa. Tapi kekristenan tidak hanya cukup di situ. Kekristenan itu membidik sampai batiniah kita. Kalau kamu membenci sesamamu dalam hatimu, kamu sudah membunuh. Kalau kamu memikirkan lawan jenis di dalam pikiranmu, kamu sudah berzina. Beda tingkatannya. Jadi dimerdekakan di sini bukan hanya dimerdekakan dari kesalahan secara umum, mencuri, membunuh, berzina, tapi sampai tingkat batiniah, yaitu membuat seseorang berkodrat ilahi, divine nature, karakter ilahi. Artinya berkeadaan tanpa berbuat salah apapun
Bukan karena kita tidak mau berbuat dosa saja, tetapi tidak bisa berbuat dosa lagi. Canggih nggak sih? Ada nggak agama yang menawarkan, agama yang mengajarkan kalau kamu menghidupi ajarannya, kamu tidak akan berbuat dosa lagi? Ini bukan berarti saya mau meninggikan supremasi kekristenan atau keunggulan kekristenan. Kekristenan lebih baik, ya memang nyatanya lebih baik. Amin nggak? Kalau nggak, buat apa ikut Yesus? Buat apa ikut Yesus? Bukan hanya jadi baik, sempurna bro. Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan dan sempurna. Roma 12 ayat 2. Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Matius 5 ayat 20, jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Sempurna. Kalau dalam dunia akademisi, predikatnya summa cum laude. Jadi kalau ada orang Kristen males kuliahnya, bantuin orang tua ngeluh, kita belum apa-apa. Kita belum masuk dalam proses dimuridkan oleh firman. Tingkatannya apa? Baik, berkenan, sempurna. Sempurna bukan omong kosong. Tuhan Yesus sudah membuktikannya loh. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Logikanya, kalau kalimat itu dibilang dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, sebelumnya Yesus sudah sempurna belum? Belum. Tuhan Yesus juga berjuang. Dan seandainya Tuhan Yesus tidak taat sewaktu menjadi manusia, ia tidak dibangkitkan. Nah, inilah settingan semula Allah bagi manusia. Kita menjadi makhluk yang sempurna, tidak bercacat celah. Bukan saja tidak mau berbuat salah, tetapi kita berkeadaan tidak bisa berbuat salah lagi. Point of no return. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, murka Allah atau kemarahan Allah atas manusia diredakan secara tuntas. Nah, di sini manusia mengalami pengudusan. Pengudusan apa? Pengudusan oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi pengudusan ini baru pengudusan pasif. Pengudusan oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini namanya pengudusan pasif. Kita dibenarkan, padahal kita belum benar. Kita dibenarkan supaya kita menjadi benar-benar benar. Kalau kita dibenarkan terus kita menganggap kita sudah benar, waduh, celaka sekali. Kalau gitu hapus dong Filipi 2 ayat 12. Gak usah kerjakan keselamatan, cukup terima saja. Buang aja ayat itu. Nah, pemahaman ini penting sekali. Kita mengenal dari sini. Ada pengudusan pasif, berarti ada yang aktif. Pemahaman ini penting sebab selama ini banyak orang Kristen yang meyakini jika dikuduskan oleh darah Yesus atas semua perbuatan salah kita, diartikan bahwa seseorang atau kita sudah berkeadaan berkenan kepada Tuhan. Fatalnya, banyak orang Kristen yang sudah merasa selamat karena merasa sudah mempercayai karya salib Tuhan Yesus. Nah, dia salah menafsirkan Roma tuh. Orang yang percaya dengan mulut selamat. Dia salah mengartikan Yohanes 1 ayat 12. Padahal kepada setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Kuasa itu dipakai. Ayat coba apa? Roma 8 ayat 17. Hafal ya? Sama-sama ya? Nggak usah dibuka, udah hafal, udah jago. Anak cow ya? Nah, cow ini harus jadi sponsor nih. Ya. Ya. Oke. 3, 2, 1.
Waduh, artikulasinya buruk sekali. Coba. Satu orang. Reman. Silakan. Nih, satu-satunya ngumpulin ujian. Kebangetan banget. Nih, Mon, kasih tau Mon. Tapi kalau salah dikit nggak apa-apa ya, artinya sama pokoknya. Parafras aja. Roma 8 ayat 17 itu, jika kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima kemuliaan bersama-sama dengan Allah jika dia menderita bersama-sama jika kita menderita bersama-sama dengan Allah, supaya nanti lupa kita nih. Pokoknya harus menderita, kalau nggak menderita nggak dipermuliakan kan? Oke, kita buka ya. Tepuk tangan dulu. Ayat Alkitab itu enggak kalau bisa dihafal, tapi bukan dihafal pertama-tama, direnungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Cukup. Jadi direnungkan artinya dipikirkan berulang-ulang sampai kita mendapat pencerahan atau iluminasi. Roma 8 ayat 17, coba kita buka. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Iya, jadi bukan unconditional election seperti pemahamannya Calvin. Kita dipilih nggak bersyarat. Ada syaratnya, bro. Syaratnya apa? Menderita bersama-sama dengan dia, baru layak jadi calon ahli waris. Amin. Amin. Nanti jangan cuma jadi calon ya, tapi harus jadi ahli waris. Fatalnya, ini saya mau ulang sekali lagi. Fatalnya banyak orang yang sudah, apa belum ya tadi? Ya kalau sudah ya diulang, kalau belum ya berarti belum. Fatalnya banyak orang yang merasa sudah selamat karena merasa sudah mempercayai karya salib Tuhan Yesus. Padahal keadaan dirinya belum selamat. Belum selamat itu maksudnya apa? Belum melakukan perbuatan baik. Belum selamat itu maksudnya apa? Belum selamat itu belum dikembalikan ke rancangan semula, belum melakukan kehendak Bapa. Ada satu ayat yang ngeri sebetulnya, Matius 7, 21, 23, ini terkenal sekali. Aku sudah bernubuat demi nama-Mu Tuhan. Aku sudah mengusir roh jahat demi nama-Mu Tuhan. Aku sudah melakukan mukjizat demi nama-Mu. Ini orang Kristen bukan sih? Orang Kristen bukan kira-kira? Orang yang percaya Yesus nggak? Ya. Tapi Tuhan bilang, I don't know you. Aku nggak kenal kamu. Kata mengenal di situ kita sama-sama sudah belajar di komsel masing-masing. Dari bahasa aslinya apa? Artinya? Aku nggak menikmati kamu. Kenapa Tuhan nggak menikmati? Ayat 21 apa? Sebab kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Nah ini orang yang dikategorikan belum selamat. Makanya Tuhan Yesus bilang Yohanes 4 ayat 34, apa bunyinya? Makananku ialah dan menyelesaikan. Ini berkategori selamat. Hal ini membuat banyak orang Kristen akhirnya karena sudah merasa selamat ya udah nggak berjuang lagi untuk belajar kebenaran firman.
nggak belajar lagi untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam konteks tema retret kita artinya menjadi sama dengan Tuhan. Kita nggak belajar firman lagi. Belajar firmannya di sekolah minggu doang. Hafal ayat kan kalau boleh jujur di sekolah minggu ya banyak kan ya. Kita nggak punya perjuangan yang proporsional, yang memadai. Padahal Tuhan Yesus bilang, kan orang-orang nanya kan ke Tuhan Yesus, kalau kayak begini siapa yang selamat Tuhan? Muridnya juga nanya, kalau kayak begini modelnya Tuhan, kalau begini standarnya Tuhan, siapa yang selamat? Tuhan Yesus bilang apa? Oke, nggak apa-apa, aku turunin standarnya. Emang Yesus ngomong gitu? Ketika orang muda kayak menghampiri dia, apakah ketika orang muda kayak itu bilang, aduh nggak jadi deh Tuhan, terlalu berat. Ya, ini parafrasa ya, ini saya imajinasikan teksnya. Apakah Tuhan Yesus bilang, jangan, udah nggak apa-apa, ikut aku aja. Nggak apa-apa. Coba pikir deh, satu masih muda, dua kaya, tiga bisa melakukan Taurat dengan sempurna. Siapa yang sanggup membuang orang ini, istilahnya ya? Yesus nggak paksa loh, Yesus nggak menurunkan standarnya loh. Kalau begini siapa yang selamat Tuhan? Siapa yang selamat? Tuhan Yesus jawab apa? Jikalau kamu hendak masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Makanya berjuanglah. Berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Karena banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Ya nggak apa-apa lah, kita kita tancapkan, goreskan ini dalam benak dan batin kita. Berjuanglah. Jangan sampai nanti nyesel kalau udah ketemu Tuhan baru bilang, aku akan berjuang Tuhan. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Keselamatan itu harus dikerjakan. Filipi 2 ayat 12. Ini Paulus yang bilang. Apa ya bunyinya? Harusnya dah hafal juga nih. Karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja ketika aku masih hadir, masih ada di tengah-tengah kamu, tetapi melainkan ketika aku sudah tidak ada lagi dengan kamu. Ini gini, maksudnya gini. Kalau dalam sebuah komunitas rohani atau gereja, kehilangan pemimpin istilahnya. Pemimpinnya udah nggak sama-sama dengan mereka lagi. Entah meninggal atau terpisah karena sesuatu. Pasti perasaan umat kan galau ya, ditinggal pemimpinnya. Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu. Jangan karena ada gua lu mau belajar, tapi lu harus belajar. Meskipun nggak ada gua lagi, gitu. Kalau saya nggak bayanginnya, saya ganti ke Ais. Kalau ke Ais nanti udah nggak sama-sama lagi, entah karena udah duluan atau karena sesuatu, kan nggak ada yang tahu. Makanya Kais tuh bilang, Dek, saya jadi kemasukan roh Kais ya. Dek, selagi kita sama-sama, kita belajar firman bareng-bareng deh. Karena ada saatnya kita nggak sama-sama lagi. Ini merinding loh saya. Mungkin sekarang kita belum terlalu menggema gitu. Nanti kalau udah nggak sama-sama karena pacaran lah, nikah lah, kerja lah. Saya udah kerja masih di sini. Ya ada karena kejadian sesuatu tetap di sini. Tahu ya maksudnya ya? Tetap di sini, nggak kemana-mana. Jadi hargai kebersamaan kita. Kebersamaan ini bukan cuma mau sama-sama doang, mau senang-senang doang, tapi supaya menjadi sama. Menjadi sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Bukan sama dengan Kak Ais, Kak Clara, Kak Obed, dan kakak-kakak yang lain. Sama dengan Tuhan. Itu doang tujuannya. Kisdren dong, kisdren. Nggak bisa. Saya jadi ke distract ya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Sampai mana tadi? Oke. Betapa pentingnya belajar kebenaran firman, baik sama-sama maupun gak sama-sama. Kalau nggak sama-sama kan saya suka kadang kayak orang introvert ya. Baca buku sendiri itu lagi berjuang tau. Kalau dalam bahasa teman kita ya, bukan moria, bukan. Saya mau belajar. Bukan mau gaya-gayaan. Jadi penting belajar kebenaran firman Tuhan yang mengubah pikiran dan pengertian kita untuk mengenal kebenarannya. Ada satu ayat yang sangat penting, Yohanes 17 ayat 17. Mari kita buka. Thank you, brother. Gitu doang, cie. Oke, udah ya. Fokus ya, jangan ke distract. Kita baca ya. 3, 2, 1. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang menguduskan kita itu apa? Kalau bukan firman, orang mau kudus tapi nggak mau belajar firman, gimana caranya? Orang mengandalkan doa, udah doa aja terus gak usah belajar firman. Gimana kudusnya? Mana ayatnya? Ayatnya bilang kamu kudus kalau belajar firman. Belajar firman baru berdoa. Bangun dulu pengertiannya, bangun dulu mindsetnya, baru kita bisa berinteraksi dengan Allah. Yohanes 8 ayat 43 jelas bilang, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak mengerti firmanku. Untuk ngomong sama bule aja kita perlu belajar bahasa Inggris. Apalin vocab ke kampung Inggris, lihat YouTube segala macam belajar. Masa untuk ngomong sama Tuhan kita nggak belajar? Ya meskipun Tuhan bisa bahasa kita nggak bisa bahasa Tuhan, nggak nyambung. Firman adalah kebenaran dan kebenarannya itu menguduskan kita. Firman yang menguduskan kita. Sebagaimana Allah itu kudus. Maaf, saya revisi. Maha kudus. Maka untuk berinteraksi dengan Allah yang kudus, yang maha kudus, kita juga harus kudus. Sama seperti Allah yang adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Gimana? Apa? Kudus itu yang bagaimana? Punya kebiasaan belajar firman. Punya kebiasaan bangun hubungan dengan teman-teman yang percaya. Saat teduh kita bisa nerima orang dekat. Ya kalau bahasa teologisnya mengenakan kodrat ilahi. Mengenakan kodrat ilahi artinya mengenakan karakter ilahi. Ayatnya di mana? 1 Petrus 1 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, Ibrani 12 ayat 9 sampai 10. Karena keterbatasan waktu jadi kita hanya buka yang diperlukan saja. Nanti saya bagikan bahannya yang minta saya bagi. Dalam Yesaya 6 ayat 3 juga di sana dikatakan, dan mereka berseru seseorang kepada seseorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Diulang sampai berapa kali? Kalau dalam sastra Ibrani diulang 2 kali artinya really. Diulang 3 kali artinya extremely, mutlak. Jadi nggak ada kata yang lebih tepat untuk menggambarkan kekudusan Allah. Makanya di Yesaya 6 ayat 3 ini ditulis kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Coba mau ketemu Tuhan kita nggak berkeadaan kudus, mati kita. Musa aja mau ketemu Tuhan nggak bisa kan? Nggak bisa full lihat secara langsung kan, kebakar dia.
Nabi di perjanjian lama aja ketemu Tuhan hidupnya harus kudus. Kalau nggak kudus gimana? Mati mau, mati. Makanya kakinya diikat sama lonceng sama bel. Tujuannya apa? Kalau dalam perjanjian lama itu kan untuk berinteraksi dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Bagaimana umat berhubungan dengan Allah? Lewat perantara imam besar. Imam besarnya itu harus menjaga kekudusan. Dia mesti puasa, mesti belajar Taurat. Nggak boleh hidupnya sembarangan. Kan bait Allah itu dibagi jadi 3 ya, apa aja? Halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Yang perempuan cuma bisa sampai halaman. Di ruang kudus itu tempat perabotan peralatan suci. Ruang maha kudus itu tempat imam besar bertemu dengan Allah untuk mewakili umat. Coba bayangin kalau hidupnya nggak kudus mati. Makanya kenapa diiketin bel lonceng kakinya? Kalau dia mati, udah tinggal ditarik tuh. Nggak ketahuan lagi. Jadi jangan ngeremehin perjumpaan dengan Tuhan. Doa malam sambil tiduran, off cam ya kan. Sambil nge-YouTube, lihat IG, TikTok. Ini yang senyum-senyum berarti pelakunya nih. Disuruh on cam susah banget ya. Ini nggak dipaksa ya. Makanya kadang teman-teman yang pelayanan bilang yang bisa on cam ya kayak gitu. Tujuannya supaya kita tuh nggak terdistraksi tadi. Main TikTok lah, buka IG lah, tiduran lah. Jadi Allah itu extremely holy, maha kudus. Maka untuk bisa berinteraksi dengan Allah, kita juga harus kudus sama seperti Dia yang adalah kudus, maha kudus, dengan mengenakan karakter ilahi, kodrat ilahi. Jadi kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, kekudusan itu adalah pakaian yang melayakkan kita untuk bertemu, untuk berjumpa dengan Allah, untuk berinteraksi dengan Allah. Kalau dalam perjanjian lama umat bisa berhubungan, tidak bisa berhubungan. Saya ulang. Kalau dalam perjanjian lama umat tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah, melainkan melalui perantara imam besar di bait Allah, di ruang maha kudus. Sekarang kita dimampukan bisa berhubungan, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan Allah dan memanggil Allah dengan sebutan Bapa melalui perantara Tuhan kita, Yesus Kristus. Perantara kita satu-satunya melalui anugerahnya. Dengan syarat kita harus hidup kudus. Belajar firman, Roh Kudus akan memampukan. Kalau nggak belajar firman, apa kerjaannya Roh Kudus? Ngingetin apa? Roh Kudus dalam bahasa aslinya apa? Apa ya? Parakletos. Artinya menolong. Yang menolong kita untuk mengerti segala kebenaran. Terus apa lagi? Dinamis. Artinya yang menggerakkan kita untuk melakukan kebenaran. Coba kalau nggak ada firman Tuhan di dalam diri kita, Roh Kudus mau ngingetin apa? Bukankah iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus? Kata firman di situ bukan pakai kata logos ya. Kita udah sama-sama belajar, tapi pakai kata rema. Rema artinya adalah suara Roh Kudus. Firman Tuhan yang diterjemahkan oleh Roh Kudus dalam situasi nyata. Dimana kalau kita memilih melakukan firman itu baru jadi rema. Rema itulah yang menumbuhkan iman, yang menimbulkan iman, bukan logos. Makanya banyak teolog tersesat karena hanya memperbanyak input teologisnya tapi tidak membangun hubungannya dengan Allah. Allah itu bukan pengetahuan, Allah itu pribadi. Ya untuk menjumpai pribadinya ya kita perlu pengetahuan akan firman Allah. Tapi bukan cuma tahu, dilakukan. Dilakukan dengan dilakukan itu jadi rema.
Jadi kalau kita mau berinteraksi dengan Allah, syaratnya tadi apa? Hidup kudus. Kudusnya anak remaja gimana? Bisa mengendalikan emosi, menahan diri untuk nggak pacaran dulu, apalagi bisa nerima orang dekat, apalagi punya kebiasaan belajar firman. Jadi kudus itu supaya kita bisa berinteraksi, berhubungan atau berkomunikasi dengan Allah. Bukan hanya pengudusan secara pasif, pengudusan oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Ini bagian Tuhan. Tapi juga pengudusan secara aktif. Pengudusan secara aktif artinya pengudusan atau dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, ini bagian kita. Coba deh bayangin, kalau kita mau menghadiri sebuah undangan pesta, undangan ulang tahun atau undangan penting, kita mempersiapkan diri pakai baju bagus, pakai baju yang rapi, yang wangi. Kita bingung pakai baju apa ya, model apa dan bagaimana ya. Kita memikirkan betul-betul. Masa kita ketemu Tuhan, kita nggak ada persiapan sama sekali. Dengan asumsi, dengan premis Tuhan itu kan maha kasih, Dia bisa nerima kita. Iya betul. Tapi kalau kita udah tahu kebenaran, kita masih punya pikiran semacam itu, kita licik kayak Lucifer. Lucifer tuh tahu loh Allah tuh maha kasih, tahu nggak? Tahu semua natural nggak? Tahu. Kenapa dia mengkudeta Allah? Mengapa dia memanfaatkan realitas Allah? Firman Tuhan bilang, jangan mencobai Tuhan Allah. Kita udah tahu yang benar, terus mencobai Tuhan. Waduh. Jadi kalau kita mau pergi aja ke tempat pesta atau undangan penting, kita mengenakan pakaian yang bagus, yang rapi, yang bersih, yang wangi. Bagaimana kita bertemu dengan Tuhan tanpa persiapan sama sekali? Persiapan ketemu Tuhan apa? Mengenakan pakaian kekudusan. Apa? Karakter ilahi. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 17 yang tadi sudah kita baca, firman Tuhan adalah kebenaran yang menguduskan. Firman Allah atau firman Tuhan adalah kebenaran yang menguduskan. Menguduskan di sini artinya adalah mengubah karakter kita. Bukan suasananya kudus. Nangkep maksudnya ya? Ibadah yang dikemas secara liturgis, seakan-akan ya memang Allah menghendaki ibadah yang tertib, tapi bukan berarti baku seperti itu, enggak. Bukan hanya suasana yang terkesan kudus, tapi juga kita, penyembah-penyembahnya yang kudus. Jadi menguduskan, sekali lagi, menguduskan artinya mengubah karakter kita. Kalau darah Yesus di kayu salib, pengudusan pasif, mengangkat dosa yang dilakukan. Tetapi firman di dalam Alkitab, pengudusan aktif, mengangkat kodrat dosa atau karakter dosa yang berpotensi untuk kita lakukan. Kebenaran firman yang tertulis di dalam Alkitab berpotensi membuat seseorang bukan saja tidak berbuat dosa lagi, tetapi tidak bisa berbuat dosa lagi. Itulah kekudusan. Roma 1 ayat 16, sebab aku memiliki keyakinan, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Ayat ini jelas menunjukkan bahwa firman Allah itu berkuasa. Kata kuasa di sini dalam teks aslinya dunamis. Artinya menggerakkan kita untuk melakukan hal yang benar. Target kita bukan jadi orang baik loh. Salah kaprah loh. Target kita menjadi orang benar. Nah, ada pertanyaan gini. Kapan seseorang dapat mencapai kekudusan standar Allah? Kapan? Kapan? Kapan Kak? Oh, jangan. Dimulai dari sekarang. Yang udah mulai, tetaplah bertahan. Yang belum mulai, ayo kita mulai. Ini momentum. Jangan mengharapkan momentum dari Tuhan terus. Ini saya nanya loh, kapan seseorang dapat mencapai kekudusan standar Allah? Kapan? Kapan? Ya, dijawab masing-masing. Tapi jawaban bakunya ketika firman Tuhan itu mendominasi, bertahta, meraja dalam hidup kita. Meraja maksudnya apa? Tuhan Yesus yang menjadi rajanya. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayatnya di mana? Galatia 2 ayat 20. Kita buka deh. Ini ayatnya terkenal. Galatia 2 ayat 20. Oke, sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Ulang. Lemes banget. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan aku yang sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, bahwa kasih aku yang menyerahkan dirinya untuk aku. Wih, mantap, bacanya kayak Niko tuh. Hidupku bukan aku lagi, hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini baru standar kekudusan Allah. Banyak orang, khususnya orang Kristen, berusaha untuk hidup benar. Dia berusaha entah apapun caranya, tapi selalu gagal maning. Sebenarnya ya kita perlu berjuang untuk hidup benar. Tapi kalau kita hidup benar tanpa kita masuk dalam kebiasaan, tanpa kita masuk dalam wadah komunitas, kita nggak bisa loh. Maksudnya ngerti nggak nih? Banyak orang berusaha untuk hidup benar tapi nggak pernah hidup benar, jatuh mulu dalam dosa. Dari sini kita belajar bahwa berusaha hidup benar adalah usaha yang sia-sia tanpa kebenaran firman Allah dan juga komunitas orang percaya. Ikutin aja kebiasaan yang ditawarin. Doa pagi, doa malam, ibadah gabungan, pendalaman Alkitab, gathering, apa lagi? Music for soul. Ayo sebutin biar promosi. Worship together, apa lagi? Paranoia. WOD, apa lagi? Saking banyaknya saya sampai kesulitan mendata. Itu semua kegiatan yang sengaja dibuat supaya kita bisa hidup benar. Kalau bahasanya kita sekarang hidup kudus. Jadi kalau kita, aku mau hidup kudus, jatuh lagi. Nah, pertanyaan mendasarnya, lo orang ikut nggak kegiatan yang ditawarin? Kita nggak bisa berjuang sendiri. Tuhan Yesus saja sama para rasul 12, kita mau sendiri.
Perjuangan kita adalah meresponi anugerah Allah. Yohanes 1 ayat 12. Supaya kita bisa membangun persekutuan abadi dengan Bapa dan Tuhan Yesus di langit baru dan bumi yang baru. Bila kita terus-menerus mendengar firman dan merenungkannya, bila kita terus-menerus mendengar firman dan memikirkannya berulang-ulang, maka kita akan mengalami pencerahan-pencerahan pikiran atau iluminasi. Nah, ini yang merupakan proses pembaharuan pikiran. Bertobat dalam perjanjian baru pakai kata metanoia, metamorphoste, Roma 12 ayat 2. Orang gak bisa bertobat kalau pikirannya gak dirubah dengan kebenaran. Coba aja doa terus, bisa gak bertobat? Mistik yang ada. Tapi bukan berarti kita nggak berdoa ya. Kita berdoa kok. Doa pagi, doa malam, doa makan. Ini parahnya ya. Cuma kalau makan doang doa. Doa itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi sebenarnya. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah isilah titik-titik berikut ini. Ibadahmu yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu. Maksudnya apa mempersembahkan tubuh? Hidup all in. Firman Tuhan yang kita dengar mengerami kita untuk mengalami proses dikuduskan yang sama dengan pembuahan. Hal ini akan membangun konsep berpikir atau bangunan berpikir di dalam diri kita. Apa hidup itu? Bagaimana harus menjalani hidup? Siapa manusia? Siapa Tuhan? Apa maksud Tuhan menciptakan manusia dan lain sebagainya? Dengan begitu kita bisa berkomunikasi dan bersekutu dengan Dia dengan grade atau pencapaian summa cum laude, artinya sempurna. Kalau hanya baik, itu belum cum laude. Ya oke, bisalah baik cum laude ya. Bukan hanya berkenan, makna cum laude, tapi juga sempurna, summa cum laude. Inilah standar keberkenanan Allah semula. Manusia bisa mengimbangi Allah dalam berinteraksi sehingga menjadi rekan sekerjanya. Coba ada nggak makhluk lain yang dibilang rekan sekerja Allah? Malaikat tuh pesuruh Allah loh, tapi manusia rekan sekerja Allah loh. Perhatiin nggak? Malaikat bahasa Ibrani apa? Malak. Bahasa Yunaninya angelos. Nah, yang namanya angel nih artinya malaikat. Angelos. Malaikat artinya roh-roh yang melayani Allah, pesuruh Allah. Tapi manusia bukan pesuruh Allah loh, rekan sekerja Allah. Kita bukan saja tidak mau salah, tetapi sampai titik kita tidak bisa bersalah atau berdosa lagi. Ini keberadaan yang luar biasa loh. Dan kesempatannya cuma di sini, di bumi ini, 70-80 tahun. Nah pertanyaannya gini, ini orang skeptis begini pertanyaannya. Emangnya bisa kita nggak berdosa? Emangnya bisa kita nggak berbuat salah? Bisa nggak? Mana buktinya? Tuhan Yesus, oke, cakep. Siapa lagi? Kais, oke, siapa lagi? Tuhan Yesus waktu jadi manusia, Ibrani 5 ayat 9, Paulus, hidupku bukan aku lagi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kita, amin? Amin. Kita harus menjadikan ini sebagai studi kasus. Jangan hanya cuma ngomong doang mau hidup kudus tapi nggak pernah berusaha berjuang hidup kudus. Kita sudah memiliki contoh teladan dalam sejarah. Ini dicatat loh dalam sejarah loh. Tuhan Yesus manusia yang pernah hidup 2000 tahun lebih yang lalu, mati dan dibangkitkan. Paulus,
kita juga. Ingat, kita udah dikasih kuasa, exousia sama Tuhan. Sekarang kita harus membuktikannya dan menjadikan diri kita sebagai studi kasus. Jadi sebenarnya betapa hebat dan dahsyatnya dampak dari bersekutu atau bergaul dengan firman Allah. Kecerdasan untuk dapat berkomunikasi dengan Allah dalam istilah umum atau dalam bidang keilmuan psikologi dikenal dengan sebutan spiritual quotient, SQ. Dalam bahasa teologisnya nisyamah ilahi atau nurani ilahi. SQ atau nurani ilahi adalah kemampuan untuk bertindak seperti Allah bertindak. Allah itu pribadi yang maha cerdas. Maka untuk bisa berinteraksi dengan Allah, kita harus mengerti bahasa Allah. Dengan apa? Nah, kan ada meme begini ya, Tuhan ngomong dong sama aku, ngomong dong Tuhan. Terus Tuhan kasih Alkitab dari langit. Gimana kita bisa ngobrol kalau kamu gak pernah ngerti pikiran perasaan? Dengan demikian kita dapat memahami mengapa segala sesuatu harus terjadi. Berbagai tatanan dan kebijaksanaan Tuhan yang membuat kita terkagum-kagum. Firman Tuhan menguduskan, artinya Injil Tuhan Yesus Kristus bukan hanya membuat seseorang tidak melakukan kejahatan secara umum, tetapi kita bisa mencapai kesucian sama seperti Bapa. Dan kesucian seperti Bapa artinya adalah memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Karakter seperti Tuhan Yesus inilah yang memampukan kita cocok berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama. Heavenly society. Kalau kita sudah klop dengan Allah, kita sudah cocok. Cocok apa maksudnya? Sama. Kita tidak mungkin mencemari diri kita dengan hal-hal yang tidak suka. Termasuk dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berpasangan, dengan siapa kita bergaul. Kalaupun kita berteman dengan mereka yang tidak takut akan Tuhan, itu pun hanya sebatas say hello, atau hanya berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis, bukan teman berbagi hidup. Mazmur 1 ayat 1-3 jelas, ada 4 macam komunitas, apa aja? Orang berdosa, orang fasik, pencemooh, dan orang yang sukanya merenungkan firman Tuhan siang malam. Kita ada di mana? Orang yang suka gosip pasti ngobrolnya sama orang yang suka gosip. Orang yang suka buat dosa pasti gaulnya sama orang yang suka buat dosa. Orang fasik pasti sukanya ngobrol sama orang fasik. Orang yang suka belajar firman pasti ikut retret ini. Ya iya kan? Sama usaha menyamakan diri. Bukan menyamakan diri dengan sesama, tapi dengan Tuhan. Kemampuan kita yang diberikan Tuhan untuk menyamakan diri dengan Tuhan memampukan kita untuk menerima sesama. Kebenaran firman membuat karakter kita cocok berhubungan dengan Tuhan dan sesama. Heavenly society dimulai di bumi, berlanjut sampai di surga. Langit baru dan bumi yang baru. Kita mau ketemu lagi nggak di sana? Mau nggak? Mari kita bangkit berdiri.
Jenny aja yang nyanyi, kita berdoa ya. Masing-masing kita berdoa. Mari sama-sama kita berinteraksi, kita ngomong sama Tuhan. Kita minta ampun kalau selama ini kita belum serius untuk belajar kebenaran. Kita mau nyatakan komitmen kita perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Sama-sama. Oleh firman. kasih ya Bapa, kami boleh ingatkan lagi kebenaran-Mu Bapa. Sempurnakanlah kami di sisa waktu kami ya Bapa. Mampukanlah kami untuk hidup kudus. Mampukan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu Bapa. Tolong kami ya Roh Kudus. Mampukan kami yang masih muda ini Bapa. Tolong kami ya Roh Kudus. Kalau sebentar ya Bapa, kami akan melanjutkan sesi kami berikutnya. Kami mohon kebenaran-Mu tetap tinggal di dalam pikiran dan hati kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.